Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin sedikit memberikan materi tentang penjurnalan yang telah diberikan oleh Pak Zul. Mungkin teman-teman dapat menyimak dan semoga dapat dipahami dari materi kali ini ya. Oke, bukti cek yang pertama itu bukti cek. Di sini bukti cek itu kita harus membedakan ya, kalau di bukti transaksi itu kita harus pertama kali melihat itu siapa penerimanya. Kalau penerimanya itu bukan nama perusahaan kita, itu sudah pasti bukti cek keluar atau kita membayar orang. Dengan kata lain, ini pasti udah masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, selanjutnya ini ya sama ya, penerimanya juga National Bank, berarti bukan nama perusahaan kita. Ini juga mungkin tanggal 1 ini semuanya masih bukti cek keluar ya, berarti untuk yang tanggal 1 Januari ada 4 bukti transaksi, yaitu kita membayar ke 4 perusahaan lain. Oke, untuk yang tanggal 2 Januari ini juga pengeluaran, kita membayar perlengkapan kantor sebesar 176.000 ke perlengkapan kantor LTD. Nah, ini tanggal 4 Januari yaitu bukti cek itu Bonsai Paradise untuk pembayaran faktur tanggal 22 Desember. Ini namanya bukti pengeluaran kas yang untuk membayar beban. Bukan membayar beban, ini untuk membayar faktur atau utang dagang sebelumnya. Nah, kalau bukti cek keluar ini dia untuk membayar apa-apa aja sih. Cek keluar ini untuk membayar kayak pembayaran beban, pembayaran bunga, pembayaran utang, dan pembelian, biasanya pembelian perlengkapan, dan yang biasanya itu akun-akun yang tidak masuk ke voucher kas kecil. Dan voucher kas kecil itu biasa ditentukan sendiri oleh perusahaan dengan limitnya berapa. Misalnya di perusahaan yang kita kerjakan ini, misalnya itu di bawah 100.000 itu masuk ke voucher kas kecil. Nah, berarti setiap pembayaran yang di bawah 100.000 itu harus masuk ke jurnal kas kecil. Nah, seperti ini contohnya nih, voucher kas kecil nih. Nah, ini kan nilainya 5.500. Nah, berarti ini nanti masuk ke jurnal kas kecil. Oke, yang nomor 2 ini ada jurnal penjualan. Mungkin tadi ya bukti transaksinya tidak dibuat oleh teman saya, tapi kalian dapat melihatnya sendiri di itu ya, di Google Classroom yang Pak Zulfikar berikan. Oke, untuk jurnal penjualannya tanggal 2 itu ada nomor faktur AS835 dengan rekening nama perusahaan The Ilawara Garden dengan mendebitkan akun piutang karena penjualan kredit itu sudah pasti mendebitkan akun piutang dan mengkreditkan akun penjualan serta PPN keluaran. Nah, kalau akun penjualan ini dia biasanya kalau kalian menganalisis dari dari bukti transaksi fakturnya itu, faktur kita harus membedakan mana yang namanya faktur pembelian sama faktur penjualan. Yang pertama, kalau faktur penjualan itu sudah pasti diterbitkan nama perusahaan itu nama kita, dan penerimanya bukan nama kita, penerimanya pasti nama orang lain. Terus ada yang paling khusus dalam jurnal bukti transaksi penjualan ini, yang dipegang oleh perusahaan kita itu adalah yang bagian kopinya atau ada plat stempel kopi. Terus
jurnal pembelian itu maksud saya bukti faktur pembelian itu dikeluarkan oleh perusahaan lain yang kita ingin bertransaksi terus dan kita memegang yang aslinya. Nah, gitu aja. Jadi caranya bedakannya pertama lihat dari nama penerbitnya, terus apakah ada stempel kopi atau tidak. Kalau stempel kopi itu sudah pasti penjualan, dan kalau yang asli dan nama penerbitnya itu perusahaan lain, udah pasti jurnal pembelian atau faktur pembelian. Oke, lanjut. Nah, ini untuk analisa yang nomor 2 ya. Jenis transaksi yaitu penjualan secara kredit dengan yang tadi itu yang jurnal penjualan tadi. Harga jualnya 5.550.000 dengan PPN 10%, 505.000. Tinggal tambahkan aja ya. Jadi total piutangnya itu sebesar ini 5.555.000. Akun yang terlibat sudah pasti piutang. Nah, penjualan serta PPN keluaran. Nih, jurnalnya. Oke, lanjut. Ini adalah jurnal penerimaan yang tadi tuh yang kita ada bikin itunya. Jadi pokoknya kalau kalian nggak ada tadi misalnya kami tidak ada menampilkan bukti transaksinya, tinggal dilihat sendiri ya di Google Classroom. Nah, ini untuk transaksi tanggal 2, dia menerima pembayaran pelunasan piutang dari orang lain. Jadi kita nerima uang dari orang lain atas dasar pembayaran utang mereka ke kita dengan kas di bank, dengan jurnalnya seperti ini. Kas di bank, terus piutang kredit. Nah, seperti itu aja. Jadi hanya 2 akun yang akan berpengaruh kalau pembayaran atau pelunasan utang itu. Kalau pelunasan piutang oleh orang, sudah pasti kas kita yang masuk. Nah, terus sudah pasti kita harus mengkreditkan akun piutang karena udah dibayar. Nah, terus tanggal 4 ada penjualan tunai. Nah, ini nih yang saya mau jelasin nih. Ini yang tanggal 4-nya ada 2 ini sebenarnya kalau yang dulu saya pelajari itu hanya perlu 1 kali menjurnal saja. Soalnya takut ketika kita ingin posting ke buku besar, takutnya didouble, jadi takutnya salah lihat. Nah, kalau kita lihat di bukti transaksinya itu kan ada faktur penjualan tunai, dan di bawahnya itu ada diikuti dengan bukti setoran bank. Nah, itu sebenarnya bukti setoran banknya itu bukti transaksi yang mengikuti dengan penjualan tunai di atasnya. Jadi hanya satu kali di jurnal saja. Jadi jurnalnya ya dengan kas di debit sebesar 1.573.000. Terus pendapatan penjualan kredit sebesar 1.430.000. Terus PPN-nya 143.000. Ini analisanya yang tanggal 2. Ini analisa tanggal 4. Ini sebenarnya sama ya dengan ini ya. Nah, ini yang jurnal pengeluaran yang tadi yang kita tunjukin di awal-awal. Nah, untuk pembayaran sewa itu yang tadi saya sudah jelasin, kalau jurnal pengeluaran kas ini untuk membayar beban, membayar pembelian tunai juga bisa. Terus pelunasan utang kita kepada orang lain. Nah, membeli perlengkapan secara tunai ya pastinya. Nah, yang tadi untuk akun yang pertama itu ada pembayaran sewa untuk bulan Januari, dan ada pembayaran bunga bank, ada pembayaran iklan selama 6 bulan. Nah, ini yang iklan ini untuk di muka ya. Jadi harusnya ini akun lainnya tuh beban iklan
dibayar di muka harusnya sih. Beban iklan dibayar di muka. Atau iklan dibayar di muka juga bisa. Donature gift, nah ini membayar lunasan utang. Terus ada pembelian perlengkapan yang tadi. Terus ada pelunasan utang ke Bonsai Paradise. Dan ini analisisnya ya. Ini jurnal pembelian yang tadi, jurnal pembelian. Kita membeli pembelian barang dagangan secara kredit ke The Nature Gift sebesar 3.100.000 dengan ongkos angkut 80.000, PPN masukannya 318 dan hutangnya adalah 3.458.000. Nah, ini analisanya. Nah, ini nih ada kas kecil nih yang tadi yang saya bilang tadi itu kan tanggal 2 Januari pembayaran perlengkapan kantor sebesar 22.000. Nah, terus ada tiket fee dan perjalanan tiket perjalanan. Mungkin ini formatnya agak berbeda dengan format saya gitu kan, yang dulu saya pernah pelajari dan agak sedikit berbeda. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Zul, karena mungkin maksud saya yang saya pikir nilai tersedia ini apakah saldo dari kas kecil itu sendiri, karena yang saya tahu kas kecil itu ada dikasih saldonya untuk per periode, biasanya bisa diisi ulang, bisa di pengisian awal periodenya. Nah, itu juga bisa jadi pas pengisiannya itu berpengaruh ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 2 ini tadi ya. Yang saya tanggal 5 yang pembayaran tiket perjalanan. Oke, ini general jurnal tanggal 3 itu ada reversing. Ini yang general jurnalnya untuk reversing dan transaction entries ya. Berarti untuk transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke jurnal khusus. Dan reversing ini itu adalah retur, pasti retur. Nah, di sini kita mengembalikan barang dagangan ke The Nature Gift kalau nggak salah. Itu sebesar 154.000 dengan analisanya mendebitkan akun hutang sebesar 154.000 dan mengkreditkan akun pembelian karena barang dagangan kita yang sudah masuk ke kita berkurang, dan kata lain PPN-nya pun juga pasti berkurang. Oke, mungkin segitu aja kan. Oh iya, saya tadi lupa jelasin gitu kan. Tadi apa sih mana ya yang akun jurnal pembelian sama penjualannya, apa sih yang membedakan dari jurnal pembelian atau penjualan secara kredit sama secara tunai gitu kan. Kalau secara tunai atau kita yang kredit dulu ya, secara kredit itu sudah pasti ada terminnya. Bisa kalian lihat di terminnya pertama itu N per 30 biasanya. N per 30 atau ada ketentuan lainnya kayak 2 per 30 dan N per 30. Pokoknya terminnya itu kalau secara kredit. Kalau tunai itu tidak ada karena udah langsung dibayar. Dan lagi biasanya kalau jurnal penjualan itu FOB-nya itu kelihatan jelas ya, juga ada dengan termin yang N per 30 atau 2 per 30. Mungkin
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dan materinya. Jika ada kekurangan atau apa, mungkin bisa kita bahas bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.